Teman-teman sekalian, saya ini punya concern dengan apa yang terjadi pada perpolitikan di Indonesia. Sekarang masyarakat, kalau kita perhatikan di media, kemudian di sosial media, disuguhi berbagai bentuk sinetron politik. Kunjung sana, kunjung sini, anjang sana, anjang sini. Tapi publik nggak paham apa yang sedang ditawarkan oleh aktivitas politik tersebut. Makanya kalau saya sih melihat begini, pemilu 2024 itu kurang dari 2 tahun lagi, tepatnya 1 tahun 7 bulan lagi. Udah saatnya sekarang pemimpin nasional yang memang punya kapasitas untuk didorong segera. Mereka yang mau mencalonkan diri dan merasa punya kapasitas sebagai pemimpin nasional sudah harus berani dan saatnya untuk bicara ke publik bahwa saya mempunyai rencana atau keinginan untuk menjadi pemimpin nasional. Lalu kemudian yang terjadi nanti kita dorong agar ya publik itu bisa melihat pertarungan gagasan antara satu calon dengan calon yang lain, antara satu partai politik dengan partai politik yang lain. Bukan lagi ngomongin tentang tiket politik, tiket capres, tiket cawapres, persentasenya dan macam-macam. Akhirnya publik dibuat jadi bodoh sekarang ini karena tidak ada informasi yang disuguhkan dan betul-betul menjadi informasi yang penting bagi publik dalam memilih pemimpin nasionalnya, dalam memilih partai politiknya. Semuanya masih di permukaan, padahal waktu tinggal 2 tahun lagi, kurang malah. Jadi saya sih berharap sebetulnya ya, capres cawapres ini, pemimpin-pemimpin nasional ini yang memang punya kapasitas untuk segera bicara ke publik bahwa saya punya gagasan luar biasa untuk Indonesia. Lalu gagasan itu dipertentangkan, diperdebatkan, didiskusikan di ruang publik. Sehingga publik bisa melihat dengan jelas kalau calon A yang maju, maka Indonesia akan seperti ini kira-kira. Kalau calon B yang maju, maka Indonesia akan seperti itu kira-kira. Kalau sekarang, ya, dari semua nama-nama yang muncul di orbit survei, itu semuanya masih belum mengemukakan apa gagasan besarnya. Kita masih belum tahu bedanya kalau A yang menang, B yang menang, C yang menang. Akan seperti apa rupa Indonesia ke depan. Semua masih berputar, berkisar, ya perdebatannya antara politik identitas, politik komoditas. Kanan, kiri, Islamis dan tidak Islamis, dan seterusnya. Padahal bukan di situ seharusnya substansi dari politik kita. Sebagai negara demokrasi yang sudah puluhan tahun sekarang ini, ya kita menjalankan demokrasi, sudah semestinya demokrasi kita semakin matang dan rakyat kita pun harus semakin matang dalam melihat demokrasi di Indonesia. Jadi, jangan juga ini publik dan media ngejudge gitu. Untuk orang-orang yang punya keberanian, punya tanggung jawab, punya karisma untuk mencalonkan diri, lalu kita sama-sama serang. Wow, ini orang mau punya kekuasaan. Oh, orang ini haus kekuasaan. Jangan. Jadinya orang takut. Dan sekarang akhirnya apa? Baik partai politik ataupun juga capres-cawapres yang nama-namanya sudah sering kita dengar ini, malu-malu untuk bilang bahwa saya punya gagasan besar untuk Indonesia. Yang pemimpin daerah mau tidak mau hanya berbicara tentang daerahnya aja. Nggak bisa bicara secara lebih lebar atau menasional karena ntar takut dianggapnya punya ya, keinginan untuk menjadi capres. Padahal nggak kenapa-napa. Orang publik memang berhak tahu kok kayak gimana rupa capresnya. Yang menteri pun seperti itu, hanya bisa bergerak di ranah kementeriannya. Padahal untuk gagasan, bisa gagasan yang begitu besar untuk Indonesia. Karena kalau menteri bicara di luar tupoksinya, pada akhirnya publik akan ngejudge juga. Mungkin media juga akan ngejudge gitu. Ini ngapain kok menteri bicara gagasan yang di luar kementeriannya? Padahal sedang memperjualbelikan gagasannya. Ini yang saya sayangkan ya, sehingga bayangkan oleh kita semuanya. Kalau kita baru tahu nih, orang yang akan jadi capres cawapres, orang yang akan jadi pemimpin nasional itu 3 bulan sebelum pencoblosan, apa yang mau diperjualbelikan, apa yang mau ditawarkan untuk publik. Bagaimana kita menguji gagasan-gagasan mereka? Nggak bisa. Mestinya dari sekarang. Ya. Dan harusnya kita mendorong, publik mendorong, ayo siapa yang memang berani untuk menjadi capres, cawapres, yang memang berani mempunyai atau menjadi pemimpin nasional untuk segera bicara. Tapi bicaranya bukan saja hanya sekedar saya mau jadi capres, bukan. Saya punya gagasan. Indonesia tuh harus begini, begini, begini. Indonesia tuh harus begitu, begitu, begitu. Sehingga jelas, publik jelas melihat bahwa kalau A yang saya pilih, maka Indonesia akan seperti apa.
dan juga seterusnya. Jangan dibuat seakan-akan mereka yang mau come out, mau ya memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin nasional, itu seakan-akan, oh ini orang haus kekuasaan. Jangan, kebalik, apalagi waktunya udah mepet sekarang. Di negara-negara yang demokrasinya sudah matang, 4 atau 5 tahun bahkan sebelum pencapresan, kita sudah bisa melihat tokoh-tokohnya, ya, dan mereka sudah boleh berkampanye dengan ide-idenya tentang undang-undang kesehatan, undang-undang imigrasi, dan macam-macam. Ya, di kita belum, ya, baik capres, cawapres, ataupun juga partai politik masih belum bicara tentang substansi kenegaraan. Semuanya masih bicara tentang hal-hal yang sifatnya komoditas politik. Anaknya siapa, dulu di Pilpres 2019 itu kayak gimana, akhirnya apa di publik pun ya berantemnya seperti itu juga. Si A mah gini, si B mah gini, nggak matang. Politik kita jadinya nggak matang. Yang pada akhirnya nanti kita menyerahkan pemimpin nasional kita ke depan, kita menyerahkan wakil rakyat kita ke depan, rapuh dan tidak matang. Kita nggak tahu apa yang akan mereka tawarkan, apa yang mereka akan bawa untuk negeri kita. Nah, partai politik tugasnya adalah ketika melihat aspirasi rakyat pada sosok-sosok atau calon-calon yang memang direspon oleh rakyat, yang mendapatkan hati atau tempat di hati masyarakat, itu dipinang oleh partai politik. Partai politik melihat tokoh-tokoh ini, sosok-sosok ini, lalu dimajukan, di-endorse oleh partai politik. Atau yang kedua, tugasnya partai politik adalah melahirkan generasi-generasi pemimpin politik yang baru, pemimpin nasional yang baru. Jadi kalau tidak bisa menciptakan generasi yang baru, partai politik ya harus merekrut, mengajak ya tokoh-tokoh ini untuk diusung sedini mungkin. Sekarang yang ada apa? Saya punya tiket, saya punya sekian persen suara, saya punya sekian persen suara, dan ini terus diskursus yang terjadi di publik selama ini. Sehingga apa? Kita lihat pembahasan tentang pemilu 2024 baik di media ataupun juga di sosial media itu sangat tidak substansial. Komentarin tentang baksonya, komentarin tentang marahnya, komentarin tentang kata-kata bahwa ada partai sombongnya dan macam-macam gitu. Bukan itu yang publik harus tahu sekarang. Apa yang mau dibawa oleh para pemimpin nasional? Juga sebaliknya sama, partai politik pun sama. Mulai sekarang udah harus bicara, partai A punya gagasannya apa, partai B punya gagasannya apa, partai C punya gagasannya apa. Jadi publik juga bisa melihat kalau partai A yang saya pilih nanti akan diwakili oleh rakyat, oleh wakil rakyat yang seperti apa. Kalau partai politik B yang dipilih nanti akan diwakili oleh wakil rakyat seperti apa. Jadi partai politiknya malahan ya jangan bicara oh nanti pemilu masih lama. Jangan. Semakin lama, semakin cukup waktu yang dimiliki publik untuk menilai, makin bagus. Dan partai politik memiliki kewajiban, tanggung jawab untuk membuat konstituennya, rakyatnya, publiknya semakin melek politik. Karena kita sudah sepakat sama-sama memilih demokrasi. Dan demokrasi itu basisnya adalah pemilihan. Pemilihan itu artinya akan ada kampanye. Dan ketika ada kampanye, ada marketing. Kalau udah ada marketing, ya harus jualan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melarang atau menihilkan fungsi jualan politik atau marketing politik. Jangan. Karena ini memang bagian dari sistem demokrasi yang kita pilih. Mau tidak mau konsekuensinya mengikut. Mesti ada marketing politik. Mesti ada seseorang atau partai politik atau tokoh yang berkampanye, berkomunikasi dengan publik bahwa saya membawa gagasan ini. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita tidak menganut ya sistem kerajaan sebagai contoh, bahwa pemimpin itu diwariskan sebagai enggak. Semuanya dipilih lewat mekanisme pemilihan umum. Artinya memang harus jualan. Nah, kalau jualan ya harus sedini mungkin. Istilahnya product knowledge-nya itu harus matang. Ya dalam hal ini kita mesti memilih pemimpin nasional itu, memilih partai politik itu mesti matang juga gitu, dan publik berhak untuk itu. Nah, saya dalam kesempatan ini ingin mendorong pada publik, rakyat, media untuk membuka ruang bagi mereka yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin nasional 2024. Come out, istilah kerennya sekarang. Bicara dan utarakan gagasannya apa. Kalau kita melihat ini ada 10 nama misalnya yang sering dimunculkan di orbit pencapresan. Ya, Pak Ganjar itu gagasannya apa? Pak Prabowo itu gagasannya apa? Pak Anies Baswedan itu gagasannya apa? Pak Erick Thohir itu gagasannya apa? Pak Ridwan Kamil itu gagasannya apa? Pak Sandiaga Uno itu gagasannya apa? Pak Jenderal Andika itu gagasannya apa? Pak Erlangga itu gagasannya apa? Dan siapa lagi? Itu gagasannya apa? Gagasan ini yang kemudian dipertentangkan di publik, dibiarkan ke publik ya untuk menjadi diskusi di antara ya masyarakat. Sambil ngopi itu mereka bicarakan, oh nanti si calon A ini bakal perjuangkan tentang kesejahteraan, nanti pajaknya
kalau calon A itu lebih kecil atau diturunkan. Oh, kalau calon B enggak, pajaknya dinaikin. Tapi untuk kelas-kelas tertentu misalnya. Nah, itu kita harapkan, kita inginkan, kita rindukan. Perdebatannya kayak begitu. Juga sama, ya bukan hanya untuk capres saja, tapi juga cawapresnya kalau perlu. Oh, Pak Sandiaga Uno, Pak TGB, apalagi tuh calon-calon cawapres yang sering muncul ini ya. Banyak sekali lah nama-namanya di survei-survei. Ibu Kofifa, banyak lah. Ayo, gagasannya apa? Munculkan. Punya pikiran apa untuk negara? Dan yang paling penting adalah agar mereka pun merasa kondusif. Ketika muncul, maka publiknya pun harus siap. Saat ada yang memunculkan dirinya, yang mendeklarasikan diri, publik harus siap menerima itu sebagai sebuah kesempatan untuk mempelajari lebih dalam. Dan publik harus mengapresiasi keberaniannya. Jangan malahan dibully, ya seakan-akan mau berkuasa. Gak bisa. Kenapa? Karena kita harus matang dalam memilih nanti. Anda bayangkan, kalau Februari 2024 nanti, Anda nggak tahu siapa yang mau Anda pilih. Lalu sepanjang tahun ini, kita disuguhkan oleh drama politik, sinetron politik, aktivitas politik yang disetting dengan plot cerita dan lain-lain sebagainya. Saling marah, saling caci maki, dan juga macam-macam. Akan jadi seperti apa rakyat kita? Akan seperti apa anak-anak kita menonton jika memang yang dipertontonkan adalah ya politik sinetron seperti itu.